Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini kita memasuki minggu biasa ke-18. Bagi siapakah nanti harta yang telah kau sediakan itu? Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau mengenal kami masing-masing dan mengetahui kebutuhan-kebutuhan kami. Semoga kami tidak pernah khawatir akan hidup kami, tetapi selalu mengandalkan Dikau dan menjadikan Engkau sebagai satu-satunya harta yang paling berharga bagi kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 12 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapa yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaan itu." Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi Allah bersabda kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?" Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mendengarkan Injil hari ini kita menjadi pribadi-pribadi yang diteguhkan, ditegur, dan juga diberi penghiburan oleh sabda Tuhan. Injil membuat kita kaya di hadapan Allah, dan kekayaan itu takkan dapat dirampas oleh orang lain, tak bisa diambil oleh orang lain. Kegembiraan, iman,
harapan dan cinta kasih. Semangat untuk berbagi, semangat untuk menolong, itu adalah kekuatan dan itu adalah harta yang diberikan oleh Tuhan yang tidak akan bisa dirampas oleh orang lain. Orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu? Saudara-saudariku yang terkasih, kita memperolehnya bukan karena kita memilikinya, bukan karena kita menerima, tetapi karena memberi semakin banyak. Maka sebagai orang Katolik hendaklah kita memberikan waktu, memberikan diri kita untuk mendengarkan dan menolong sesama. Saudara-saudari, kehadiran kita sungguh bermanfaat bagi setiap orang. Maka untuk itulah kita harus memiliki kepercayaan diri sebagai orang-orang yang beriman. Melihat persoalan pada Injil hari ini, kita mendengarkan dengan baik, Yesus diminta memecahkan perselisihan tentang warisan. Tetapi Tuhan Yesus menolak. Harta dunia bukanlah jaminan. Harta dunia bukanlah garansi. Karena harta dunia sewaktu-waktu bisa lenyap, terbakar, dirampok, dirampas orang. Orang banyak yang gelisah karena memikirkan harta dunia, tetapi melupakan kehadiran orang lain dan melupakan kehadiran Allah yang menyertainya. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup sejati, harta yang berlimpah adalah kasih Allah. Orang tidak mampu mengatur hidup tanpa Tuhan. Orang tidak mampu mengatur hidup tanpa penyertaan Tuhan. Orang akan menjadi mampu karena cinta kasih Tuhan yang menguatkan. Saudara-saudariku yang terkasih, harta milik kita ini sementara. Harta yang berasal dari Tuhan adalah kekal dan abadi, yaitu cinta kasih, pengorbanan, kemauan untuk peduli pada orang miskin dan papa, menolong siapa saja. Semoga kita mengejar harta surgawi, anugerah iman yang diberikan Tuhan kepada kita dan diwujud nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau telah mendengarkan doa-doa kami dan menjadikan kami kaya akan rahmat-Mu. Kami mohon kuatkanlah kami dalam berusaha untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang dipenuhi cinta kasih, keadilan, dan kedamaian. Seraya mengharapkan datangnya dunia baru yang Kau janjikan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.